wabarakatuh. Ingin bertanya tentang wudu. Di wudu kan itu ada ghusalah dan masaha. Bagaimana kalau yang dia berwudu di tangan, dia menggunakan masaha, tidak menggunakan ghusalah. Seharusnya kan kalau di tangan itu ghusalah, Pak. Terima kasih, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu ru'usakum wa arjulikum ilal ka'bayn. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian berdiri mau mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Maka kata ulama, basuh di situ adalah berwudu. Artinya membasuh wajah. Kalau kata-kata gosala itu mengocorkan air kepada anggota badan, namanya gosil. Tapi kalau wamsahu musa. Nah, kalau musa mah begini, kita berwudu. Nah, airnya ditetor, itu musa, bukan dikocor dengan air ke anggota badan. Tapi kalau faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, maka airnya harus dibasuhkan. Kemudian basuhlah kedua tanganmu sampai siku, dibasuh. Boleh ditempelkan ke pancuran atau dari pancuran dikegayungkan. Kemudian kaki sama. Maka di antara anggota wudu yang kata-kata famsahu hanya satu, yaitu sebagian kepala. Misalnya ini malas pakai tangan, dia ketika berwudu dia malas pakai tangan. Pakai tisu merah, tisu dicecek, diincet. Itu boleh. Iya. Anggap aja di kompres. Itu. Ya, kompres itu. Nah itu seperti itu dikompres. Karena kalimatnya, lihat, perhatikan, wamsahu, usaplah. Kata Imam Syafi'i dalam fikih, meskipun hanya beberapa rambut yang terusap bisa mewakili dari sebagian kepala. Tapi Imam Maliki adalah jami'i roksi, seluruh kepala. Makanya bagaimana caranya prakteknya wudu Imam Maliki? Ini begini, air begini. Karena untuk seluruh kepala bukan berarti harus dipoprok kepalanya. Maka caranya 10 jari celup. Nah, ini sama dengan jami'i rosi. Jadi membasuh seluruh kepala bagi Imam Maliki. Tapi kalau Imam Syafi'i cuma, makanya lihat aja orang Syafi'i banget, segitu doang, itu toel doang. Tapi harus, kalau bisa yang lebih afdol itu harus dikenakan sebagian kepala. Jangan kayak mama begini. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kalau ini kalimat famsahu untuk kepala kok pakai tangan? Tidak sah kecuali tayamum. Kalau tayamum memang wamsahu, baik wajah maupun tangan diusap, bukan disiram. Kata-kata siram adalah dengan air. Itu. Ya. Hebat pertanyaannya, mantap tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kita semua tahu bahwa riba itu haram. Apa? Kita semua tahu bahwa riba itu haram. Tapi terkadang ada keadaan sulit yang membuat kita untuk melakukan riba. Namanya tuntutan mungkin dari anak, karena sekarang lagi online. Terus kita juga dituntut buat nyediain fasilitas handphone. Kita nggak punya uang tuh, tertuntut untuk melakukan kredit riba tersebut. Nah, pertanyaannya, iktikat kita untuk menjauhkan itu sulit sekali. Nah, untuk riba yang tersebut, apakah dia sama dengan riba yang diharamkan juga, atau seperti apa? Baik. Allah menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Kata Allah, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi kenapa disambut pautkan dengan kredit? Ini jadi masalah pemahaman kita.
Harusnya kita bisa membedakan definisi kredit dengan riba. Bukan berarti kredit adalah riba atau riba termasuk kredit, tidak, terpisah. Riba ya riba, kredit ya. Sekarang apa yang ada di benak kita tentang kredit dikategorikan riba? Dari mana riba? 10 jadi 12. Kan jual beli itu. Sekarang gini, Ustaz Encen dagang. Ya, contoh nih. Ustaz Encen dagang. Dagang apa? Dagang baju lah, misalnya. Saya beli. Saya beli baju. Kata Ustaz Encen, ini kaji ada 2 harga. Kalau cash ini 100.000. Kalau kredit 150 atau 170. Kita tinggal milih mau yang mana, karena sebelumnya dia udah buka 2 harga. Kalau cash 100.000, kalau kredit nanti cicil 170. Karena saya tidak punya uang cash, lalu saya ambil harga yang kredit. Lalu mana ribanya? Itu karena jual beli. Karena tadi ahalallahul bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli. Jadi yang riba mah itu istilahnya beli duit dengan duit, beli emas dengan emas. Jadi itu untuk riba namanya. Jadi kalau riba mah adalah orang yang menghutangkan uang kemudian memberikan bunga yang melilit kepada leher. Namanya dalam Quran disebut ada afam katsiroh, terlalu berlipat-lipat. Tapi kalau cuma 2,5%, 3%, rata-rata bang ada bunganya. Sekarang pikir dengan logika, kalau bang tidak menggunakan bunga, siapa karyawan yang ngasih upah? Kayak ternyatu keluarganya. Gitu logikanya. Jadi logikanya begitu. Kalau misalnya ada bunga 2%, 3%, kan dia banyak karyawan. Lihat orang yang beli motor, beli mobil, kalau dia beli cash pada manyun. Wah, untungnya sedikit kalau beli cash. Tapi kalau kredit girang mereka karena ada keuntungan. Dari mana untung itu? Dari berjalannya waktu. Jadi beda karena ini harganya ada cicil. Meskipun mahal karena dicicil, meskipun dia murah tapi tunai karena uang tunai bisa kembali dibulak-balik begitu. Seperti itu. Jadi beda. Jangan disatu pautkan antara kredit dengan riba seperti itu. Ayo penasaran nih ya. Ayo silahkan. Bila mana orang itu berbuat dosa lalu bertobat, dosa lagi bertobat lagi, apa orang itu disebut fasik? Dan kalau memang orang itu fasik, bolehkah kita mengucapkan salam atau menjawab salamnya? Udah itu aja Ustaz, terima kasih. Orang itu kadang berbuat baik, kadang berbuat dosa. Itu biasa disingkat namanya STMJ. Sholat terus, ngaji terus, maksiat terus. Jadi campur namanya pasek, bukan pesek. Pasek, kalau jangan salah paham. Ya, namanya pasek. Nah itu semua pasti terjadi di antara kita. Kita ini bukan orang bandar, bukan orang ahli ibadah. Makanya kenapa ada sholat? Karena sholat itu definisinya mensucikan dari segala dosa. Ini Nabi yang menyampaikan. Kata Nabi, lau anna nahron fi babi ahadikum summa yaktasilu fi kulli yaumin khamsa marratin. Seandainya kalian memiliki sungai di depan pintu rumah lalu mandi 5 kali sehari, pasti kalian bersih dari segala kotoran. Bayangkan kalau orang mandi 5 kali sehari pasti bersih. Begitulah sholat 5 kali sehari kalian juga bersih dari. Artinya apa? Artinya dohor berbuat dosa, datang asar sholat lagi, kehapus lagi. Habis asar biasa ayam repot melotot deh, ya kan? Dosa lagi tuh. Datang lagi waktu maghrib, sholat lagi, alhamdulillah kehapus lagi. Maksudnya begitu. Jadi nggak ada orang yang dari jam ke jam terus berbuat baik. Makanya sucikan dengan sholat tadi. Nah, kalau cuma sekedar pangkat pasek, dia tidak keluar dari Islam. Kalau dia munafik atau dia murtad, itu baru keluar. Maka haram menjawab salamnya qatil Islam karena sudah putus dari Islam. Tapi kalau pasek, dia masih Islam.
Cuman tadi STMJ. Lalu bagaimana kalau dia salam? Wajib tetap menjawab salam karena salam adalah doa. Ya, bagaimana hukumnya? Fardu kifayah. Yang salam satu orang, yang jawab nggak mesti semua. Ada salah satu, 2, 3 orang yang nggak jawab juga nggak dosa karena sudah terwakilkan seperti itu. Kiai, Siap? Ya silakan. kalau hadis mauquf sama hadis marfu itu apa ya? Ya, itu ada nama-nama tingkatan hadis. Kenapa hadis ini ada namanya hadis sahih? Ya, ada hadis hasan, ada hadis maudhu, ada hadis marfu, ada hadis dhaif. Perlu kita pahami, kata-kata dhaif berarti diartikan lemah. Jadi kenapa lemah? Tidak sahih. Kenapa lemah? Ya ibarat HP mah kalau udah lemah kan drop kan begitu. Nggak bisa lobet, nggak bisa komunikasi. Artinya nggak bisa diangkat hadis itu. Karena di dalamnya terdapat salah satu periwayat yang tidak bisa dipercaya. Itu. Kemudian disebut marfu yang diangkat. Ya, diangkat. Kenapa diangkat? Karena yaitu tadi, meskipun ini misalnya dipermasalahkan, tapi diangkat karena memang ada pertanggungjawaban serta banyak sekali yang meriwayatkan sehingga terangkat. Ya. Nah kemudian disebut maudhu itu sama tadi dengan dhaif. Jadi dianggapnya lemah karena salah satu yang meriwayatkan ada orang yang kurang begitu Jadi ada kekhawatiran seperti sekarang nih, ada berita jangan dosa ditelan mentah-mentah. Kenapa? Takutnya itu hoax. Wah, ini berita hoax. Dah, akhirnya orang ramai gempar. Ternyata bohong. Maka terjadi fitnah. Seperti itu. Nah, kalau sahih artinya tidak perlu diragukan karena sudah sahih. Sholat aja kalau sah berarti kan tidak diragukan. Tapi kalau mamang, wajib diulang kan begitu. Ya, jadi itu diantaranya hanya tujuan daripada tingkatan mana yang harus diamalkan, yaitulah dari yang sahih, dari yang hasan. Mana yang tidak boleh diamalkan, itulah tadi daripada yang maudhu ataupun disebut dhaif. Seperti itu. Silakan. Apa artinya sayyidina Ustaz? Mereka Ustaz. Kalau masalah sayyidina apa artinya sayyidina? Ya. Sering kita sholawat menggunakan lafaz sayyidina. Seperti contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, kan pakai sayyidina. Bahkan ketika kita sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kata-kata sayyidina adalah minal zulumati ilan nur, manusia yang diutus oleh Allah membawa manusia yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya kafir jadi Islam. Jadi yang menuntun kita, sehingga ini adalah disebut sayyidina, yang telah memerdekakan kita, yang telah mengangkat derajat manusia, yang telah membawa pelita kepada manusia. Jadi sayyidina bukan berarti kalimat sayyidi gusti kepada Allah zat yang menciptakan, tapi kepada manusia yang dipilih oleh Allah. Enggak jauh beda dengan sekarang. Siapa itu? Oh, itu profesor, doktor. Pangkatnya, gitu kan? Mau disebut gelarnya ya silakan. Mungkin dengan gelarnya disebut senang dia. Ketika tidak disebut juga nggak dosa. Begitu juga orang mau sholawat Allahumma sholli ala Muhammad nggak pakai sayyidina, ya nggak ada masalah. Ya, mau pakai sayyidina nggak ada masalah karena tadi menambah-nambah pangkat martabat daripada keagungan dan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan hanya sayyidina, tapi Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana, banyak loh. Kan kalau singkat mah Allahumma sholli ala Muhammad, berarti kan berarti itu ganjaran.
Gitu. Jadi kata-kata memuja, memuji, mengagungkan rasa cinta mahabbah dan meninggikan derajat pangkat Kanjeng Nabi itu adalah suatu ibadah. Karena Allah pun mengatakan dalam Quran, innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Yaitu bahkan Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Seperti itu. Baiklah. Hadirin jamaah rahimahullah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa. Sebelum kita meninggalkan ruangan Majelis Taklim, harapan kita semoga apa yang sudah kita laksanakan di ruangan Majelis Taklim Shalah Baitur Rahmah tentunya semua mendapatkan rahmah maghfirah dari Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sabirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hassil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan maqbulan wa salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.